Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Resta Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung Newspaper .co.id dengan headline PDN diretas, Formapoora pertanyakan anggaran 4,9 triliun dan kerja Budi Ari sebagai Menkominfo. Dari Jakarta melaporkan, heboh serangan hacker meretas pusat data nasional dengan virus ransomware membuat seluruh mata di Indonesia terbelalak. Terlebih kasus menggegerkan ini menyangkut data rahasia negara. Ketua Umum DPN Forum Masyarakat Pemantau Negara, Teuku Yudhistira turut angkat bicara. Menurutnya, peretasan ini semakin membuktikan bahwa negara hanya mampu menghambur-hamburkan anggaran kepada orang yang tidak bisa bekerja dan tidak jelas apa yang dikerjakannya. Kenapa saya katakan tidak jelas? Mengutip dari pernyataan Menko Sri Mulyani, anggaran untuk PDN itu sebesar 700 miliar rupiah dan pengelolaannya dilakukan oleh Kemenkominfo. Tapi apa? Menteri Kominfo Budi Ari bukan orang yang tepat menduduki jabatan penting itu. Buktinya, dia tak mampu berbuat apa-apa ketika PDN diserang ransomware, kecamnya di Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024 kepada Lampung Newspaper. Dengan anggaran sedemikian fantastik, kata Yudis, seharusnya Budi Ari mampu melakukan deteksi dini serta memikirkan bagaimana cara mengantisipasi dan menangkal serangan hacker terhadap hal-hal vital menyangkut negara, khususnya PDN yang memang di bawah pengelolaannya. Dia Budi Ari yang paling bertanggung jawab. Jangan ngeles atau banyak alasan atas apa yang terjadi saat ini. Tunjukkan bahwa Anda seorang gentleman yang bertanggung jawab. Jika tidak mampu, letakkan jabatan, mundur, tegasnya. Yudis juga mendesak Presiden Jokowi bertindak tegas terhadap jajarannya agar kabinet yang dipimpinnya benar-benar diduduki oleh orang-orang yang kapabel dan kredibel. Hal seperti ini yang kita khawatirkan, posisi menteri yang strategis dijabat oleh orang yang tidak ngerti kerja. Itu tentu sangat berbahaya bagi negara. Karena itu, kami meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Budi Ari jika yang bersangkutan tidak secara jantan mundur dari jabatannya, tandasnya. Terkait hal ini juga, Yudis menyampaikan agar Presiden Jokowi realistis dalam mempertimbangkan posisi Budi Ari. Jangan karena yang bersangkutan pendukung Presiden Jokowi, terus kejadian yang sangat fatal ini dibiarkan tanpa ada tindakan. Saya yakin Presiden bijaksana memandang kasus yang kami nilai sebagai peristiwa luar biasa, pungkasnya. Sebelumnya, kasus serangan ransomware ini semakin menarik perhatian ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan besaran anggaran belanja untuk pusat data nasional yang kena serangan ransomware. Anggaran ini dipaparkannya dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2024, Kamis 27 Juni 2024. Dijelaskannya, Pusat Data Nasional yang dikoordinir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, adapun PDN ini menghabiskan anggaran APBN sebesar 700 miliar rupiah. Sri Mulyani menjelaskan, anggaran belanja Pusat Data Nasional secara tematis masuk dalam golongan pengeluaran infrastruktur pemerintah yang mencapai 112,9 triliun di tahun 2024. Lebih rinci lagi, khusus Kementerian Kominfo mendapat jatah 4,9 triliun. Dari total 4,9 triliun itu, 700 miliar diantaranya digunakan untuk belanja pengembangan pusat data nasional. Sisanya ada 1,6 triliun untuk biaya operasional dan pemeliharaan BTS 4G, pengembangan kapasitas satelit 700 miliar dan operasional Palapangring 1,1 triliun. Untuk Kominfo ada 4,9 triliun sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS 4G 1,6 triliun dan data center nasional 700 miliar rupiah, tegasnya. Baik pemirsa, kita balik ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari Lampung Newspaper .co.id dengan headline Carut-marut PPDB SMA Negeri 1 dibongkar internal nasional. Ini faktanya. Dari Lampung Utara melaporkan, carut-marut PPDB online tahun 2024 di SMA Negeri 1 Kota Bumi akhirnya mulai menemui titik terang. Dugaan pengkondisian penerimaan peserta didik tersebut diakui langsung oleh Ketua Panitia Seleksi PPDB Online sekolah setempat. Ketua Panitia PPDB Online SMA Negeri 1 Kota Bumi, inisial Y, saat dikonfirmasi awak media mengatakan, pada seleksi penerimaan peserta didik lewat jalur perpindahan tugas orang tua terdapat titipan sejumlah pihak.
Kita periksa SK pindah tugasnya, kartu keluarga juga. Yang diterima lihat perpindahan tugas orang tua itu macam-macam. Ada yang dari DPRD Lampung Utara, saya juga enggak ngerti ya. Ada juga yang orang tuanya pengawas sekolah Lampung Tengah ke Lampung Utara. Anak kandung guru di sini dimasukkan lewat jalur perpindahan tugas orang tua, ungkap dia belum lama ini. Terkait anak guru diterima lewat jalur perpindahan tugas orang tua, dirinya mengaku sebelumnya sempat protes karena tidak ada jalur khusus untuk penerimaan peserta didik bagi guru. Kemarin pas ada Monef kami sempat protes karena enggak ada jalurnya. Ada 5 orang anak guru yang dimasukkan lewat jalur perpindahan tugas orang tua. Wajar lah ya, masa kita guru ngajar anak orang, anak kita enggak bisa terangnya. Total yang diterima ada 15 orang termasuk yang anak guru. Pusing kami, anak kawan sendiri kalau enggak masuk dicemberutin timpalnya lagi. Selama proses pembukaan pendaftaran berlangsung, dirinya mengaku selalu lapor dan berkoordinasi dengan kepala sekolah inisial SA. Dalam pantauan beliau, apapun tindakan saya pasti lapor, ujarnya. Hingga berita ini ditayangkan, oknum Kepsek inisial SA belum dapat dikonfirmasi. Demi keberimbangan pemberitaan, awak media masih akan berupaya mendapatkan klarifikasi terkait persoalan yang dimaksud. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Arista Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.